Aku menanyakan diriku berkali-kali, dengan siapa aku ingin menghabiskan seumur hidupku. Di kepalaku selalu muncul jelas sebuah nama Owen Cheng. Nama ini tidak pernah terganti, walaupun aku merasa nyaman bersama Wiri, tapi aku tetap tidak bisa menghapus nama itu dari kepalaku. Alangkah baiknya kalau saja ada cara yang bisa membuatku melupakan semuanya. Aku tidak berhenti berimajinasi, hingga pada akhirnya aku pun terlelap. Setiap harinya Wiri datang menjengukku. Dia selalu membawakan buah-buahan dan kue kesukaanku. Lalu tidak sampai sejam, dia memberitahuku data yang kurang untuk pengurusan kartu keluarga Isen dan Joanna. Terkadang dia membicarakan masalah pekerjaan, tapi tetap tidak mengungkit nama Owen Cheng. Tentu saja aku juga tidak akan mengungkit namanya, tapi Wiri yang selalu menjengukku membuatku ibuku khawatir. Melihat ibuku beberapa kali ingin membicarakan hal ini tapi tidak berani. Aku tahu dia ingin menanyakan hubunganku dengan Wiri, lebih baik aku mengatakannya daripada dia pendam terus di dalam hati. Badanku mulai membaik meninggalkan Isen dan Joanna kepada kakak Zhang dan kakak Liu, aku dan ibuku pun pergi belanja. Menjelang malam udara menjadi dingin, angin sepoi-sepoi yang berhembus di kulit membuatku merasa sangat nyaman. Saat itu kebetulan adalah jam pulang kerja. Seluruh lampu-lampu kota mulai menyala. Kendaraan di jalan raya bergerak lambat, kadang-kadang ada pejalan kaki yang berjalan dengan sangat cepat dan tergesa-gesa, sepertinya keramaian di kota ini baru saja dimulai. Aku menarik tangan ibuku dan berjalan lambat. Melihat orang-orang dan pemandangan di sekitar. Keadaan seperti ini membuatku teringat akan masa lalu, aku sudah tidak ingat lagi sudah berapa lama aku tidak pernah jalan-jalan seperti ini bersama ibuku. Ibu, Wiri Chen itu bosku, selama aku di luar negeri dia sangat memperhatikanku. Aku berkata pelan, walaupun badanku sudah membaik tapi tenggorokanku masih terasa sakit dan masih serak. Ibuku menoleh, ekspresinya sedikit kaget, seperti tidak menyangka bahwa aku akan inisiatif mengungkit tentang hubunganku dengan Wiri Chen. Dia menggerak-gerakkan bibirnya, setelah berpikir lama dia berkata, aku melihatnya cukup baik kepadamu. Ya, aku mengangguk, Wiri memang baik kepadaku, aku tahu jelas hal ini, kakak Zhang dan kakak Liu juga tahu, ibuku hanya menjumpainya beberapa kali, sekarang dia juga tahu. Kebaikan Wiri terhadapku memang tidak bisa disembunyikan lagi, dan kini dia juga tidak ingin menyembunyikannya. Setiap hari dia datang menjengukku, tidak hanya membawakan makanan yang kusukai, sekarang dia juga sudah tahu selera ibuku. Berhari-hari dia membawakan berbagai macam barang untuk ibuku, dan setiap hari dia bilang bahwa ini hanyalah kebetulan melewati rumah kami. Tapi perkataan dia kebetulan melewati rumah kami, sudah hampir mencakup setengah kota Shanghai ini. Eva, ibuku menghentikan langkah kakinya dan menaikkan kepalanya melihatku. Tiba-tiba aku merasa bentuk tubuh ibuku sedikit membungkuk, walaupun aku tidak memakai sepatu hak tinggi, aku tetap lebih tinggi darinya, saat ini dia juga harus menaikkan kepalanya untuk melihatku. Ibu selalu tidak berani menanyakan, kamu dan Owen. Ada apa sebenarnya? Ekspresi wajahnya khawatir dan tidak tenang, hatiku tiba-tiba seperti tersumbat. Setiap hari kami semua terlalu berhati-hati untuk tidak mengungkit nama Owen Chen, tapi aku tahu dengan jelas, hal ini tidak dapat dihindari. Aku menghela nafas, tidak perlu untuk menyembunyikan hal ini lagi, akhirnya aku harus jujur kepada ibuku. Setelah pulang dari luar negeri aku tidak berhubungan lagi dengan Owen. Kalian bertengkar, ibuku panik dan bertanya. Aku menggelengkan kepalaku, di dalam hatiku terasa pahit. Bertengkar saja masih bagus, tapi yang menakutkan itu Owen Chen dan aku sama sekali tidak bertengkar. Sebelum aku pergi Owen masih sempat bilang bahwa dia akan belajar untuk menghormatiku, belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik dan berjanji dengan Wiri akan bersaing dengan adil. Tapi sejak kepergianku Owen seperti menghilang dariku, dia tidak menghubungiku, dan yang aku dengar adalah kabar pertunangannya dengan Evelyn. Ibu, aku merasa aku dan Owen tidak cocok. Aku tersenyum kepada ibuku, bola mata ibuku terlihat jelas mengecil, dia membuka mulutnya, tapi tidak berbicara. Sebenarnya setengah tahun yang lalu aku terburu-buru ingin keluar negeri karena aku bertengkar dengan Owen. Ibu, aku dan Owen sudah bercerai. Tubuh ibuku gemetaran, tidak percaya melihatku, tapi bisa terlihat juga kalau dia tidak terlalu kaget, aku pikir dia seharusnya sudah menebak sesuatu sejak dulu. Jadi saat itu perkataan yang dia bilang di telepon. Ibuku menangis.
Aku melihatnya sedih, sudah dewasa pun aku masih saja membuatnya khawatir. Setiap kali melihat ibuku sedih, aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Dia tidak ingin bercerai denganku. Saat aku mengurus perceraian, entah apa yang dilakukannya sehingga surat perceraian itu tidak berlaku. Aku juga tidak tahu apa yang dilakukannya. Tapi asalkan aku tetap bersikeras dan bilang bahwa di tanganku sudah ada surat nikah, nanti kalau hanya daftar online saja juga sudah bisa, seharusnya tidak ada masalah. Tapi karena Owen dan Evelyn sudah akan bertunangan, seharusnya hal ini sudah diurusnya sendiri, tidak perlu aku pikirkan. Aku mengusap air mata ibuku melihatku dan terus menghela nafasnya. Kamu pertimbangkan sendiri, ibu hanya berharap kamu bisa lebih bahagia. Kalau memang bersama Owen membuatmu tidak bahagia, lebih baik berpisah saja. Walaupun keluarganya kaya, tapi kita juga bukan menginginkan hartanya. Mendengar perkataan ibuku ini aku pun lega. Keluargaku memang miskin, tapi ibuku sama sekali tidak mempermasalahkan uang. Dia sering bercanda dan mengatakan kepadaku bahwa ini adalah kebiasaan baik orang miskin. Kita harus tahu uang apa yang seharusnya kita terima dan uang yang tidak seharusnya kita terima. Menggunakan uang hasil kerja keras kita sendiri itu lebih nyaman. Jujur saja, saat ibu tahu kamu ingin menikah dengan Owen Cheng, ibu juga sangat panik. Sekarang ibu lebih lega. Seberapa kaya Owen, itu tetap adalah uangnya. Ibu takut kamu tidak akan leluasa hidup bersamanya. Ibu tahu kamu cerdas, tapi ibu bersalah kepadamu, tidak memberimu keluarga yang baik. Ibu hanya takut kamu akan direndahkan jika menikah dengan Owen. Aku tersenyum dan mengangguk. Ibu, sekarang aku juga sudah bisa menghasilkan uang, nanti kita akan memakai uang kita sendiri, dan juga bisa hidup lebih baik. Batu yang ada di dalam hati ini akhirnya terlepaskan juga. Sebelumnya aku selalu khawatir bagaimana untuk jujur kepada ibuku. Sekarang sepertinya tidak sesulit yang kubayangkan. Aku dan ibuku berjalan santai dan pergi ke supermarket. Kita membeli banyak makanan. Lalu aku juga membeli banyak makanan ringan. Kami berdua pulang mengangkat beberapa kantong plastik yang cukup berat dan melihat Wiri sudah duduk di ruang tamu rumah kami. Melihat aku dan ibuku pulang, Wiri langsung berdiri, dan langsung membantu kami mengangkat semua kantong plastik yang ada di tangan kami. Tante Eva, kalian belanja banyak ya? Wiri berkata sambil tersenyum. Pandangan mata ibuku tertuju pada Wiri Chen untuk beberapa saat, kemudian juga memandangku. Itu, kamu belum makan bukan? Aku masak dulu, nanti kita makan bersama ya. Aku kaget, tidak tahu apakah ini hanya perasaanku saja. Aku merasa sikap ibuku terhadap Wiri semakin membaik. Wiri Chen menyahut, membantu membawa barang-barang ke dalam dapur, lalu ibuku menyuruhku untuk meminum teh dengan Wiri, dan dia sendiri sibuk di dapur. Melihat dia begini aku mengerutkan dahiku, mungkin karena aku demam terlalu lama sehingga otakku tidak berjalan lancar, aku tetap tidak mengerti ada apa sebenarnya. Wiri mencuci tangannya dan berjalan ke arah sofa dan mulai menceritakan perkembangan hari ini kepadaku. Pikiranku terpotong, lalu dia mulai mendiskusikan masalah pekerjaan denganku. Makan malam yang dimasak ibuku malam ini sangat banyak, meja makan kami tidak besar, hanya 5 orang saja yang duduk di sana tapi terlihat ramai. Ini adalah malam yang terpanjang Wiri di rumahku. Saat dia pulang ibuku sendiri yang mengantarnya. Dia juga menyuruhnya untuk sering datang makan di sini, karena Wiri juga sendirian di sini, daripada makan sendirian dan kesepian, lebih baik datang ke sini. Aku kaget, akhirnya aku menyadari apa maksud ibuku. Pintu baru saja tertutup, aku menarik ibuku masuk ke dalam rumah. Ibu, kamu ngapain kepada Wiri? Ibu tahu, Wiri Chen bosmu ini baik kepadamu. Dan aku juga sudah ngobrol dengan kakak Zhang dan kakak Liu, mereka adalah asisten rumah tangga yang Wiri carikan untukmu bukan? Sebelumnya bosmu ini juga sudah sangat memperhatikanmu bukan? Aku kaget melihatnya, tidak kusangka ibuku ini sudah mencari tahu tentang semuanya. Sebelumnya aku berpikir kamu dan Owen adalah suami istri, makanya melihat Wiri yang terus-terusan datang, aku masih khawatir, aku takut kamu melakukan hal yang salah terhadap Owen. Tapi kamu bilang kamu sudah bercerai dengan Owen, dan sekarang kamu dan Wiri sama-sama sendirian. Kalau begitu coba. Ibu, hentikan. Aku langsung menghentikan ibuku, pipiku terasa panas seperti sedang terbakar. Oh Tuhan, ibuku ingin menjodohkanku dengan Wiri. Aku mulai pusing, sepertinya akan demam lagi.
Ibu, hubungan aku dan Wiri hanya sebatas teman kerja saja, tentu saja kami berteman, tapi bukan pacaran. Aku sungguh-sungguh berkata kepada ibuku. Ibuku mengerutkan alisnya, kamu tidak suka dia. Dia tidak memaksaku, tapi kalimat ini membuat hatiku sakit. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Tapi suka dan cinta itu dua hal yang berbeda, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perbedaan ini. Kalau memang mau mencari alasan, aku pikir mungkin karena aku yang terlalu manja. Ibu, aku tidak akan menikah dengan Wiri. Aku menghela nafas dan duduk di atas sofa. Ibuku menatapku, sepertinya semangatnya sudah terkuras habis, dan akhirnya mengangguk. Ibu sudah tahu, kamu cepat istirahat, baru saja sembuh, jangan sampai kecapean. Setelah itu, ibuku keluar dari kamar dan aku langsung berbaring di atas ranjang dan tidak ingin bergerak sama sekali. Tiba-tiba HP di kantongku berbunyi. Mendengar nada dering yang kukenal itu aku gemetaran, aku hampir tidak percaya apa yang telah terdengar di telingaku dan langsung terduduk. Melihat HP aku langsung gemetaran, nada dering ini, aku atur khusus untuk Owen Cheng. Melihat nama yang ada di layar HP, aku hampir saja lupa bernafas. Owen Cheng, benar itu Owen Cheng, dia meneleponku. Ketidaktenanganku dan kesedihanku selama berhari-hari ini pun muncul kembali, suasana Owen dan Evelyn yang bergandengan tangan muncul di kepalaku. Hatiku kacau, apakah aku harus mengangkat telepon? Belum sempat kuputuskan, aku malah mendengar suara tidak jelas dari speaker HP. Ternyata tanpa kusadari aku sudah menekan tombol hijau. Eva, suara itu sedikit sesak, aku kaget, sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi, apakah Owen sedang mabuk? Aku menaruh HP di telingaku, tidak tahu harus berkata apa, dan Owen terus memanggil namaku. Suara ini seperti suara mengigau yang tidak disadarinya, suara itu berulang-ulang masuk di telingaku dan seperti sebuah tulisan yang tergores satu persatu di hatiku. Hatiku yang kosong ini seperti telah dipenuhi oleh sesuatu, aku menggenggam erat HP-ku, memanggil nama yang selama ini kumimpikan, Owen. Aku pikir aku bisa mendengar kesungguhan hati Owen Chen dari suaranya, di saat dia mabuk dia masih bisa meneleponku dan terus memanggil namaku, di dalam hatinya tidak mungkin tidak ada aku. Jadi, apakah benar sepertinya kabar pertunangannya dengan Evelyn adalah sebuah kesalahpahaman? Tapi baru saja aku memanggilnya, suara di telepon itu pun langsung berhenti. Sepertinya Owen tidak tahu aku bakal menjawabnya, saat itu hanya terdengar suara nafasnya. Di dalam hatiku ikut memanggil namanya, Owen. Aku kembali berkata, tapi tiba-tiba, telepon itu terputus. Aku terkejut, hatiku sangat kacau. Kenapa Owen mematikan teleponnya? Kenapa? Aku lalu meneleponnya kembali, tapi terdengar suara wanita yang jelas, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku mengerutkan alisku, hatiku seperti tertindih oleh sebuah batu besar, membuatku sesak dan sulit bernafas. Sebenarnya ini ada apa? Owen ada di mana? Kenapa dia mabuk? Kenapa dia meneleponku? Kenapa setelah mendengarku memanggilnya dia lalu menutup teleponnya? Pertanyaan ini berkali-kali muncul di telingaku, membuatku sangat panik. Aku tidak peduli dengan waktu, aku langsung menelepon Bibi Wang. Bibi Wang mengikuti Owen saat keluar negeri, seharusnya dia tahu keberadaan Owen. Tut, maaf, nomor yang Anda tuju. Telepon terputus lagi, aku merasa aneh melihat layar HP-ku, dan tidak bisa duduk tenang. Ada apa sebenarnya? Kenapa Bibi Wang juga tidak mengangkat teleponku? Apa yang telah terjadi selama aku pergi? Aku seperti seekor lalat buta yang menabrak sembarangan, kepanikan ini hampir membuatku pingsan. Aku menelepon Bibi Wang sekali lagi, tapi sama dengan nomor Owen, tidak aktif. Aku semakin kaget dan tidak bisa tenang, akhirnya aku menelepon Karilin. Untungnya, Karilin mengangkat telepon. Halo, suara Karilin yang lembut dan sedikit serak, kelihatannya dia baru bangun tidur. Aku tidak berbasa-basi lagi dengannya, langsung bertanya. Kari, kamu akhir-akhir ini berjumpa dengan Owen dan Bibi Wang tidak? Kamu tahu apa yang terjadi dengan Owen? Bibi Wang dan Owen tidak mengangkat teleponku. Suaraku sedikit panik, saat itu juga aku ingin menangis.